Abu Zakaria Muhyiddin atau yang biasa dikenal dengan nama Syekh Nawawi masuk kepada bab penjelasan tentang hadis, bab qanaah, bab menerima wal afaf dan menjaga diri daripada meminta-minta, wal iqtisad fil ma'isyah dan daripada bersederhana dalam kehidupan, wal infak dan menginfakkan, serta sederhana serta celanya meminta-minta tanpa adanya keadaan darurat atau darurat. Masuk kepada hadis yang kedua daripada Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam di sini dijelaskan. Siapa Hakim bin Hizam? Ada yang tahu Hakim bin Hizam? Hakim bin Hizam di sini adalah keponakan daripada Rasulullah, yang mana daripada istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jadi Sayyidah Khadijah punya keponakan namanya Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini termasuk daripada orang-orang yang kaya raya, termasuk daripada golongan seorang anak yang kaya raya tetapi rendah hati, suka dermawan, termasuk suka memberi, termasuk daripada amalan-amalan Hakim bin Hizam, pekerjaan-pekerjaannya di waktu jahiliyah termasuknya adalah suka memerdekakan budak dan memberikan kepada orang-orang fakir miskin. Sampai pernah di suatu kali sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, Hakim bin Hizam pernah membeli seorang budak. Yang budak ini kelak akan menjadi seorang yang menjadi satu-satunya orang yang ada namanya di dalam Al-Quran, yang namanya adalah Zaid bin Harisah. Jadi Hakim bin Hizam memberikan hadiah kepada Bunda Khadijah, yakni bibinya, seorang budak bernama Zaid bin Harisah yang kelak akan menjadi anak angkat Rasulullah, yang bahkan bergelar Hibbu Rasulillah, dan seorang sahabat satu-satunya yang namanya ada di dalam Al-Quran secara khusus. Jadi Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini termasuk salah satu sahabat juga yang menjadi satu-satunya menjadi saksi ketika peristiwa Rasulullah dilempari batu di Taif. Jadi ketika orang-orang musyrik ini sudah gak menerima Islam, sulit untuk menerima dakwah, sudah diboikot di mana-mana. Ketika itu akhirnya Rasulullah memiliki strategi untuk berdakwah di luar Mekah, yakni tujuannya di kota yang paling dekat, yang jaraknya paling dekat adalah kota Taif waktu itu. Akhirnya Rasulullah hendak berdakwah ke Taif supaya agar Islam ini semakin tersebar, dan dengan harapan orang-orang Taif menerima dakwah Islam dan bisa melindungi dan memberi Rasulullah suaka. Akhirnya ketika di Taif, seperti yang kalian ketahui semua, kita ketahui bahwa Rasulullah bukan hanya nggak diterima, tapi akhirnya juga disakiti, bahkan dicela, dilempari batu oleh anak-anak kecilnya, orang-orang gilanya disuruh untuk menimpuki batu, sampai akhirnya Rasulullah berdarah di sana. Yang sampai akhirnya hadisnya masyhur, ketika itu dua malaikat penjaga gunung sampai nggak terima, sampai hendak-hendak menghancurkan kota Taif dengan menimpakan gunung tersebut di atas kota Taif. Maka yang menjadi saksi satu-satunya adalah saat itu Zaid bin Harisah, anak angkatnya yang menjadi budak hadiah daripada Hakim bin Hizam ini. Pernah suatu ketika sudah masuk Islam, Hakim bin Hizam ini bertanya kepada Rasulullah, kepada pamannya, yakni Hakim bin Hizam teringat, dulu aku ini pernah melakukan suatu amalan baik, yakni memerdekakan budak, sering bersedekah, memberi kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Sampai akhirnya beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah amalanku dulu ini mendapatkan pahala, padahal meskipun aku ini dulu masih musyrik, yakni memerdekakan budak, memberi makanan kepada fakir miskin dan bersedekah yang lain-lain. Maka Rasulullah pun menjawab, ini menjadi dalil bahwa semua amalan yang kita perbuat nanti itu yang dinilai adalah niatnya. Akhirnya jawabannya Rasulullah, yakni Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu, sedangkan engkau diganjar berkat daripada niat-niat yang telah engkau lakukan. Jadi hidayah atau petunjuk untuk melakukan kebaikan tersebut adalah daripada Allah, sedangkan yang diganjar, yang diberi pahala ataupun siksa adalah niat dan perilaku yang telah dikerjakan. Selanjutnya di sini dijelaskan Hakim bin Hizam pernah meminta di waktu perang Hunain.
Perang Hunain saat itu mendapatkan kemenangan dan mendapatkan harta rampasan perang yang cukup banyak. Saat itu Hakim bin Hizam meminta pada Rasulullah ketika sudah diberi harta rampasan perang ghanimah, meminta lebih pada Rasulullah. Wahai Rasulullah, fa'atoni, berikan tambahan lagi kepadaku. Maka Rasulullah menambah lagi harta rampasan perangnya kepada Hakim bin Hizam. Selanjutnya Hakim bin Hizam untuk kedua kalinya meminta lagi kepada Rasulullah, fa'atoni ya Rasulullah, berikan lagi tambahan harta rampasan ini kepadaku. Akhirnya Rasulullah memberikan tambahan untuk harta rampasan perang kepada Hakim bin Hizam untuk yang kedua kalinya. Terus selanjutnya untuk ketiga kalinya Hakim bin Hizam meminta lagi, fa'atoni ya Rasulullah, berikan tambahan kepadaku untuk harta rampasan perang. Entah waktu itu Hakim bin Hizam ini mengeluarkan harta lebih banyak, atau waktu itu harta yang dikeluarkan selain lebih banyak, beliau ini banyak mengalahkan musuh, berperan penting di dalam perang Hunain tersebut, makanya beliau meminta lebih banyak waktu itu kepada Rasulullah. Akhirnya ketika ketiga kalinya Rasulullah menasihati Hakim bin Hizam. Di sini nasihat Rasulullah, ya Hakim, inna hadal malu hadirun khulun, sesungguhnya wahai Hakim bin Hizam, sesungguhnya harta ini, semua rampasan perang ini, ghanimah ini adalah menyenangkan, mengenakkan, mengasyikkan. Faman akhadha bi sahwati nafsi burika lahu fi, maka barang siapa yang menerima apa yang dia miliki, diberi sesuatu oleh Rasulullah waktu itu, dia nerima tanpa adanya kerakusan, ketamakan, tanpa lagi menginginkan ketambahan, maka akan diberkahi oleh Allah sesuai dengan pembagiannya tersebut. Lalu Rasulullah melanjutkan nasihatnya, wa man akhadahu bi israfin, namun barang siapa yang mengambil harta, meminta harta dengan kelebihan, maka lam yubarik lahu fi, maka harta tersebut, harta rampasan perang tersebut, ghanimah tersebut tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana kalladzi ya'kulu wa la yashba'u. Ini diperumpamakan oleh Nabi sebagaimana seorang yang makan, minum namun enggak merasa kenyang. Dia ketika makan, minum namun enggak merasa kenyang, sama seperti seorang yang diberikan harta namun meminta lebih dengan kerakusan dan ketamakan tersebut. Maka Rasulullah melanjutkan nasihatnya yang terkenal, yakni wal yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini termasuk hadis Nabi Muhammad SAW, termasuk anjuran daripada Nabi untuk bersedekah dan saling peduli kepada sesama di antara umat manusia maupun sesama Islam. Wallahu a'lam.